kurang kompak, lama studinya semakin lama. Satu, yang belakang tampaknya lulusnya jauh lebih lama. Iya. Katanya kompak. Oke, satu. Kepada Bapak Dr. Hanif Faisal Nurofik Eshud MP, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan pemaparan materi yang sangat relevan dengan semangat kita sebagai insan akademik pasca sarjana Universitas Brawijaya. Segenap mahasiswa pasca sarjana silakan berdiri. Mari kita sambut dengan antusias dan tepuk tangan yang paling meriah pada pembukaan Dr. Hanif Faisal Nurofik Eshud MP, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Mencoba keluar dari middle income track, suatu kondisi yang oleh Bapak Presiden dimintakan kepada kita untuk dengan serius melakukan segala langkah upaya dan daya kita di dalam mengejar peluang atau opportunity yang hari ini kita miliki. Disadari kita memiliki potensi sumber daya alam yang cukup berlimpah, namun hari ini kita masih dalam status negara berkembang. Tentu ada yang salah dengan ini. Kemudian hari ini sampai 2045 nanti kita memiliki bonus demografi yang luar biasa. Jadi kesempatan kita hanya hari ini saja sampai beberapa tahun ke depan untuk kita bersama-sama keluar dalam jebakan negara menengah. Untuk itu tentu saya berbahagia bisa kita sharing pengetahuan kita, sharing literasi kita pada pagi hari ini kepada generasi muda, generasi pasca sarjana Universitas Brawijaya Malang. Tepuk tangan untuk UPI Malang. Pak Rektor, hadirin yang saya hormati, Indonesia tengah menapak perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. 100 tahun kemerdekaan yang menargetkan kita masuk 5 besar ekonomi dunia. Namun, visi ini bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga transformasi sosial, budaya, politik, dan lingkungan menuju masyarakat yang adil, makmur, berkelanjutan. Peran intelektual, terutama pasca sarjana, menjadi sangat penting dan menjadi kunci utama di dalam rangka konteks ini. Teman-teman pasca sarjana harus mampu membangun profesional, berintegritas, dan visioner. Di sisi lain, dunia kita menghadapi polikrisis. Jadi tidak hanya triple planetary crisis yang sering kita dengar di media-media sosial, di dalam maupun di internasional, tetapi kita hari ini benar-benar masuk dalam polikrisis. Krisis berlapis yang sangat terkait, mempertahankan pencapaian Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan, bahkan memunculkan risiko baru. Karena itu kita butuh generasi pasca sarjana yang tangguh dan aktif untuk memitigasi ketidakpastian menuju Indonesia Emas 2045 ini. Berdasarkan laporan United National Environment Program tahun 2024 dengan titel Navigating New Horizon menegaskan bahwa dunia kita saat ini jauh dalam upaya dari pencapaian target Sustainable Development Goals 2030. Jadi target ini, teman-teman sekalian, kita semua, kita ingatkan kembali, target ini disepakati oleh dunia global di tahun 2015. Dan target ini diasumsikan selesai menjalankan misinya di 2030. Namun apa yang terjadi? Ternyata sebanyak 85% target berada di jalur yang tidak sesuai dan 37% mengalami stagnasi ataupun kemunduran. Kondisi ini tercermin pada target lingkungan pada goal 2 titik. Ada 22 miliar orang yang masih kekurangan air minum yang aman. Kemudian emisi CO2 ekivalen, karbon dioksida ekivalen atau senilai karbon dioksida global mencapai 37,4 gigaton pada tahun 2023. Lebih dari 50% terumbu karang dunia sudah hilang sejak tahun 1950-an dan
diproyeksikan pada tahun berikutnya akan hilang 90% pula pada tahun 2050. Ini tentu menyesakkan kita semua, karena demikian pentingnya terumbu karang ini untuk memulai kehidupan di laut. Indonesia alhamdulillah mendapat rezeki karunia dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Raja Ampat yang kita banggakan bersama mempunyai 75% jenis karang di seluruh dunia. Fakta ini kemudian deforestasi global mencapai angka 10 juta hektar per tahun. Teman-teman sekalian, Indonesia berhasil mencatatkan penurunan deforestasi yang cukup sangat signifikan. Pada tahun sebelum tahun 2020-an, maka deforestasi kita tercatatkan hampir 440.000 hektar per tahunnya. Salah satu kunjungan yang sangat penting, saya rasa, untuk melakukan kolaborasi dengan semua lini di akademisi di seluruh tanah air. Beberapa waktu yang lalu kita telah melakukan kerjasama MOU dengan Forum Rektor yang diwakili 41 rektor di seluruh tanah air. Ini merupakan tindak lanjut dari MOU dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Dikti Saintek. Kemudian diwujudkan melalui MOU dengan para rektor atau Forum Rektor yang waktu itu diwakili oleh 41 rektor setanah air. Hari ini salah satu manifestasinya. Kita patut mendorong kerjasama dengan seluruh akademisi yang ada di tanah air untuk memperkuat fungsi saintifiknya, untuk memperkuat fungsi kajian akademisinya, yang merupakan landasan penting di dalam Kementerian Lingkungan Hidup menerapkan membangun instrumen-instrumennya. Mungkin hampir 90% semua instrumen kebijakan, pengawasan dan penegakan hukum di Kementerian Lingkungan Hidup dilandasi atau berdasarkan scientific base. Ini berbeda dengan kementerian yang lain, supaya jadi scientific authority-nya demikian sangat kental di dalam Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga wajib judulnya itu melakukan kolaborasi dengan semua universitas. Hari ini kita berada di Universitas Brawijaya Malang yang juga merupakan alma mater saya. Tentu saya bangga bahwa Universitas Malang Universitas Brawijaya Malang terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas semua anak didiknya di dalam rangka menyambut pembangunan di tanah air. Sebagai alma mater di UB, tentu kami ingin menyampaikan atau sharing beberapa hal yang saya rasa dianggap penting untuk menjadi rujukan-rujukan, untuk menjadi salah satu literasi di dalam rangka meningkatkan kapasitas akademik dari teman-teman di Universitas Brawijaya ini. Jadi ini salah satu langkah pembangun pentahelik di dalam pembangunan kualitas lingkungan hidup. Tanpa dukungan akademisi hampir dipastikan, maka kualitas lingkungan hidup kita akan jauh turun tajam di tengah-tengah kita mendorong ekonomi maju, terutama sesuai dengan visi Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi negara maju di 2045, menjadi negara emas di 2045. Saya rasa gitu ya. Pak, peran mahasiswa pasca sarjana sendiri terhadap lingkungan hidup seperti apa Pak konkretnya Pak? Hampir di semua lini, sekali lagi hampir di semua lini pengambilan keputusan Menteri Lingkungan Hidup yang diwakili di daerah oleh Bapak Gubernur, Bupati, dan Wali Kota itu dilandaskan kepada scientific base. Sehingga peran pasca sarjana ini sangat penting. Secara aktual mungkin atau realnya di lapangan mampu mengejawatakan persetujuan lingkungan yang harus diberikan atau tidak diberikan kepada suatu kegiatan atau proyek. Ini suatu yang secara umumnya. Kemudian membantu Kementerian Lingkungan Hidup dalam membangun dugaan-dugaan pelanggaran lingkungan yang kemudian berimplikasi kepada pengenaan pidana maupun perdata. Jadi menteri itu tidak bisa menghukum seseorang tanpa ada scientific authority-nya. Jadi tanpa itu menteri hampir tidak bisa kemudian sewenang-wenang menerapkan hukum itu. Nah, itu beberapa contoh real yang selama ini di backup oleh teman-teman universitas di seluruh tanah air, tidak kecuali di Universitas Brawijaya Malang ini. Ya. Tentu kita syukuri, kita menerima mahasiswa pasca lebih dari 2.000. Dan mahasiswa pasca ini menjadi inti dari pengembangan ilmu dan teknologi yang ada di perguruan tinggi. Kehadiran
Pak Menteri Lingkungan Hidup tadi memberikan penekanan yang sangat kuat bahwa seluruh pengembangan keilmuan dan teknologi harus tetap berpedoman pada kelestarian lingkungan hidup. Sehingga energi teknologi juga harus hijau. Dan ini yang kita tekankan juga bahwa semua pengetahuan dan juga teknologi harus hijau. Hijau dalam tanda kutip inlining sinergi dengan konservasi lingkungan hidup. Kalau tidak dimulai sekarang, ya akan susah. Kira-kira begitu. Dan insya Allah kita akan banyak berkontribusi ya dalam rangka untuk pelestarian lingkungan hidup, kebijakan lingkungan hidup di Indonesia. Kira-kira begitu. Ada tambahan Pak? Terima kasih. Jadi tadi arahan Pak Menteri sangat jelas bagaimana Universitas Brawijaya bersama perguruan tinggi yang lain berkontribusi untuk sama-sama membangun kelestarian lingkungan hidup. Dan salah satunya UB juga mendapat mandat untuk bersama-sama merumuskan indikator instrumen untuk mendukung indeks kelestarian lingkungan hidup Indonesia. Pak, dorongan untuk para mahasiswa pasca ketika nanti baik disertasi maupun doktoral untuk menjaga lingkungan hidup ini seperti apa nanti? Apakah ada berita khusus, instruksi khusus supaya nanti penelitian mereka itu mengarah ke sana, Pak? UB punya 3 misi di bidang pendidikan. Satu itu adalah salah satunya sustainability. Yang kedua diversity, jadi keragaman. Yang ketiga tentu tata kelola yang sangat baik. Salah satu yang saya sebutkan tadi berkaitan dengan sustainability itu tentu kita bahkan mahasiswa baru termasuk pasca wajib nanti untuk mengenal, mempelajari, memahami tentang aspek sustainability. Dan kita sudah sediakan videonya yang wajib diakses sehingga mahasiswa aware, paham terhadap lingkungan, sehingga dengan aware itu salah satunya nanti tesisnya atau disertasinya bisa berkaitan dengan kelestarian lingkungan.